Halo Sobat Mochi, jumpa lagi bersama kami Story Mochi. Karena sebuah cerita akan semakin menarik jika disajikan dalam bentuk movie maupun sinema. Biar Story Mochi makin halus, empuk, dan kenyal, alangkah baiknya klik like dan subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Karena sesungguhnya subscribe itu adalah gratis. Jangan lupa juga cek kuota sedia bantal, cemilan, dan terakhir temen nonton. Kali ini Mr. Mochi akan mengulas tentang sebuah cerita nyata yang diangkat dari sebuah novel autobiografi di negara Jepang, di mana sebuah cerita mengenai kesetiaan cinta yang penuh haru dan romantis dari seorang pria bernama Hisashi Nishizawa dan istrinya Mai Nakahara. Langsung saja ke cerita movie dan sinema kali ini. Cerita dimulai 17 Maret 2006 di Okayama, Jepang, di mana saat itu Hisashi dipaksa mengikuti kencan buta oleh teman bengkelnya. Hisashi sendiri adalah seorang lelaki yang bisa dikatakan memiliki kehidupan yang biasa, di mana ia bekerja sebagai montir. Awalnya Hisashi enggan untuk mengikuti ajakan dari temannya, namun dia merasa tidak enak menolak ajakan tersebut, hingga akhirnya kedua Jones itu pun mengikuti kencan buta itu. Kencan buta itu diadakan di sebuah restoran, di mana terdapat 5 orang gadis dan 5 orang pria termasuk Hisashi. Namun Hisashi terlihat tidak antusias dengan acara tersebut, meskipun temannya mencoba untuk memperkenalkan Hisashi kepada teman-temannya. Hal itu tak luput dari pengamatan Mai. Mai merasa bahwa Hisashi tidak menghormati rekan-rekannya. Setelah acara makan, mereka pun berencana untuk melanjutkan berkaraoke dia. Namun Hisashi menolaknya dan memilih untuk pulang. Mai yang merasa kesal akhirnya menghampiri Hisashi. Mai mengajukan protes atas sikap Hisashi saat makan di restoran, yang mana Hisashi terlihat bosan dan tak tertarik duduk di sudut tanpa ekspresi. Bahkan Mai pun mengakui bahwa dia tidak menikmati dan bersenang-senang. Namun Mai menghargai teman-temannya dan menunjukkan bahwa dia ikut bersenang-senang dengan teman-temannya. Karena Hisashi tak ingin berdebat terlalu lama, dia pun meminta maaf kepada Mai. Mai yang merasa belum mendapatkan jawaban Hisashi terus mendesaknya. Hingga akhirnya Hisashi pun mengakui bahwa dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi dalam acara seperti itu. Selain itu, hari itu Hisashi sedang sakit perut. Mai sendiri merasa tertarik dengan pekerjaan Hisashi sebagai seorang montir. Sebelum mereka berpisah di jalan pulang, Mai mengajak untuk kembali bertemu. Mereka pun memenuhi janji temui itu. Waktu pun berlalu dan hubungan mereka semakin dekat, dan akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Mai yang bekerja di sebuah restoran bercerita jika dia memiliki cita-cita menjadi seorang koki sejak dia SMA. Seperti layaknya sepasang kekasih yang lain, mereka juga kencan di restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Bahkan Hisashi pun sempat berkunjung ke rumah Mai. Begitupun sebaliknya. Mai sering berkunjung ke apartemen Hisashi. Keluarga Mai pun sudah sangat dekat dengan Hisashi. Bahkan mereka tak jarang kumpul bersama di saat hari libur. Saat Natal tiba pun mereka merayakan berdua. Hingga akhirnya saat Hisashi membersihkan tangan Mai yang kotor karena terjatuh, dia memutuskan untuk melamar Mai. Sore itu Hisashi mengajak Mai pergi ke atas bukit, di mana dari sana dia bisa melihat keindahan kota Okayama. Hingga petang menjelang, keindahan kota Okayama semakin nampak terlihat jelas dengan banyaknya lampu yang bersinar seperti bintang. Di malam yang dingin dan hembusan angin sepoi-sepoi, Hisashi meminta Mai untuk meminjamkan cincinnya yang tersemat di jari tengah Mai. Tanpa rasa curiga, Mai pun melepas cincinnya dan memberikannya kepada Hisashi. Nampak terlihat jelas kegugupan Hisashi saat dia menukar cincin Mai dengan cincin yang lain untuk melamar Mai. Kegugupan Hisashi semakin terlihat saat Mai tidak menyadari bahwa cincinnya telah berubah, bahkan letaknya yang tadi di jari tengah kini sudah berada di jari manis. Cukup lama Hisashi dan kegugupannya menunggu Mai menyadari lamarannya. Hingga akhirnya Mai menyadari dan Hisashi pun mengajak Mai menikah. Tentu Mai tak bisa berkata-kata, dengan tangis haru dan bahagia Mai menerima lamaran Hisashi. Di perjalanan pulang, mereka melewati sebuah tempat di mana di tempat itu sedang ada sebuah acara resepsi pernikahan.
Hisashi memperhatikan Mai yang begitu antusias dengan acara itu dan terlihat begitu mendambakan. Dan tanpa berpikir panjang, Hisashi mengajak Mai menemui wedding organizer tersebut dan mendistribusikan detail acara pernikahan mereka serta mereservasi gedungnya. Mereka pun merencanakan akan menikah 3 bulan lagi, tepatnya tanggal 17 Maret 2007, karena tepat setahun yang lalu mereka pertama kali bertemu. Hari terus berlalu, pernikahan mereka pun semakin dekat. Namun hal yang tak diinginkan terjadi. Dari yang awalnya Mai hanya menderita sakit kepala, kini dia mulai perlahan kehilangan ingatannya. Hingga akhirnya dia berhalusinasi parah seperti orang gila. Tak hanya Hisashi yang merasa khawatir, tapi kedua orang tua Mai pun merasa khawatir atas kejadian yang sedang menimpa Mai. Setelah mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit, Mai pun akhirnya tenang. Namun dari pihak dokter masih belum bisa memberikan informasi penyebab dari penyakit yang sedang diderita oleh Mai. Dan kedua orang tua Mai pun memberikan penjelasan kepada Hisashi bahwa Mai bukanlah orang dengan gangguan jiwa. Hingga di suatu hari saat Hisashi sedang bekerja, dia mendapatkan telepon dari kedua orang tua Mai bahwasannya Mai dalam kondisi kritis. Di lain tempat terlihat orang tua Mai sedang mendampingi Mai ketika pihak rumah sakit berusaha menolong Mai karena detak jantung Mai sempat tidak stabil. Sesampainya di rumah sakit, Hisashi mendapatkan kabar dari orang tua Mai bahwa kondisi Mai semakin membaik, namun ada kemungkinan akan koma dalam waktu yang lama. Hari terus berlanjut, Hisashi selalu setia untuk menjenguk Mai di rumah sakit, meskipun jarak tempuh yang harus dia lalui dengan skuternya cukup panjang. Sesampainya di rumah sakit, Hisashi bertukar jaga dengan ibu Mai. Bahkan Hisashi selalu merekam kegiatannya. Seperti hari itu, di hari ke-34, Mai tertidur. Dia merekamnya dan memberikan semangat agar Mai cepat bangun. Tak lupa Hisashi mengirim video ke nomor Mai, meskipun pemiliknya sedang tertidur koma. Hisashi pun curhat kepada bosnya mengenai penyakit Mai. Dokter mendiagnosis bahwa Mai menderita anti-NMDA, yang intinya penyakit tumor yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh dan menyerang salah satu fungsi otak. Sebuah penyakit langka yang menyerang 33 orang dalam 100 juta orang. Lalu bosnya mengingatkan kembali ketika dia diwawancari Hisashi saat akan melamar pekerjaan. Hisashi mengatakan bahwa semua bisa diperbaiki selama kita harus mencintai dan tak pernah menyerah. Dan hal yang paling penting adalah untuk percaya bahwa kau pasti bisa memperbaikinya. Di lain waktu, Hisashi kembali mendatangi wedding organizer yang pernah dia pesan. Dia pun meminta maaf karena tidak jadi melakukan pernikahan. Namun Hisashi tidak membatalkan reservasi yang sudah dia pesan. Akan tetapi dia ingin memesan tanggal yang sama dan bulan yang sama di tahun depan, yaitu tanggal 17 Maret. Hisashi berharap saat Mai bangun dia bisa melangsungkan pernikahannya di tanggal mereka bertemu. Mai masih tertidur dengan komanya. Kedua orang tua Mai menampak begitu putus asa dengan kondisi Mai. Bahkan mereka tidak tega melihat Hisashi yang terus menjaga dan mendampingi Mai. Akhirnya mereka pun menyarankan kepada Hisashi agar meneruskan mimpinya dan melanjutkan hidupnya dengan melupakan Mai. Meskipun kedua orang tua Mai merasa bahwa Mai benar-benar menemukan orang yang tepat untuknya dan akan sangat bahagia jika Hisashi menjadi bagian keluarga mereka. Meski berat, kedua orang tua Mai harus melepaskan Hisashi karena mereka merasa bahwa Hisashi tak seharusnya ikut menanggung beban yang mereka alami. Tak hanya mereka, Hisashi pun merasa berat dan sedih jika harus melupakan Mai karena dia sudah berjanji pada Mai akan menikahinya.
Kesedihan Hisashi terlihat sangat jelas, hingga akhirnya bosnya mengajak Hisashi untuk pergi melakukan pengiriman keluar pulau. Tujuannya memang untuk menghibur Hisashi yang kala itu sedang bersedih. Bahkan bos Hisashi mengajaknya menonton pertunjukan kabuki yang ada di bola itu. Dan itu cukup membuat Hisashi tenang dan berpikir jernih untuk memutuskan apa yang dia lakukan. Dan akhirnya Hisashi memutuskan untuk selalu berada di sisinya di saat paling sulitnya. Dia pun bergegas kembali ke rumah sakit dan meninggalkan bosnya. Pagi hari, Ibu Mai kembali ke rumah sakit. Dia mendapati Hisashi sedang tertidur di samping ranjang Mai. Ibu Mai kembali menanyakan keputusan Hisashi untuk selalu mendampingi Mai. Dia pun merasa sangat bahagia dengan keputusan Hisashi. Waktu terus berlalu, Hisashi terus dan selalu menjaga, merawat dan mendampingi di masa tersulitnya. Hingga tahun 2008, Mai mulai membuka mata dari tidur panjangnya. Tentu hal itu membuat Hisashi dan kedua orang tua Mai sangat bahagia. Namun dokter menjelaskan, dengan bangunnya Mai bukan berarti semua akan kembali normal seperti dulu. Karena kondisi Mai sekarang sama seperti anak kecil yang harus mulai membiasakan diri untuk mengenal dunia nyata. Karena di dalam otaknya seperti buku tulis kosong, dan dokter pun tidak yakin bahwa ingatannya akan muncul kembali. Mendengar berita bangunnya Mai, semua kerabat dan sahabat Hisashi memberikan selamat. Dan di tanggal 18 Oktober 2008, pertama kalinya Mai kembali melihat dunia luar. Mai, 僕だよ、久し。Tanggal 29 Maret 2009, Mai dipindahkan ke rumah sakit khusus untuk fisioterapi. Seiring berjalannya waktu, Mai pun menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Bahkan Hisashi kini sudah seperti bagian dari keluarga Nakahara. Walaupun memang statusnya masih tunangan Mai. Bahkan semakin hari, Mai mulai bisa mengeluarkan suara dan berbicara serta menyanyi. Hal itu membuat semua orang tampak bahagia dan bersemangat. Hingga tahun 2011, Mai masih harus melakukan fisioterapi dan rawat jalan. Namun Ibu Mai merasa ada yang berbeda dengan Mai saat dia mulai bisa mengingat beberapa orang temannya. Ternyata Mai belum mengingat Hisashi. Pada tanggal 11 Maret 2012, setelah 5 tahun penantian Hisashi dan semua perjuangannya, akhirnya dia menyadari bahwa Mai masih belum mengingatnya. Dan hanya Hisashi lah yang masih hilang dalam ingatan Mai. Meskipun Hisashi pernah berjanji untuk menikahi Mai, tapi Mai tak bisa mengingatkan meskipun Mai selalu berusaha untuk mengingatnya dan berjanji kepada Hisashi. Meskipun begitu, Hisashi masih mengerti keadaan Mai dan selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Mai. Dengan perlahan dan sabar, Hisashi menceritakan kembali masa-masa saat bersama dulu. Bahkan ibunya ikut membantu mendampingi Mai pergi ke tempat-tempat yang pernah Mai dan Hisashi kunjungi saat berpacaran, dan hanya apartemen Hisashi yang belum dikunjungi Mai karena dia sudah cukup lama berpergian di luar. Mai terus mencoba berbagai cara untuk mengingat Hisashi, dari memakai cincin hingga membuat catatan dari cerita Hisashi. Namun dia merasa tak bisa mengingatnya, hingga akhirnya dia pergi sendiri ke apartemen Hisashi yang dulu. Bahkan di tengah hujan, Mai masih memaksakan diri untuk pergi ke apartemen Hisashi. Di lain tempat, Ibu Mai dan Hisashi khawatir karena Mai pergi sendiri. Di tengah hujan, Mai terjatuh dari kursi rodanya. Beruntung Hisashi segera menemukannya. Mai merasa frustasi saat dia masih saja tak bisa mengingat sosok Hisashi yang selalu mendampinginya. Hingga akhirnya kepalanya mulai terasa sakit kembali. Melihat hal itu, Hisashi akan membuat sebuah keputusan yang berat.
Akhirnya Hisashi mengajak Mai keluar ke tempat di mana pertama kali Hisashi melamar Mai. Di sana terjadi adegan yang memilukan. Mr. Mochi sendiri ikut terharu guys. Tempat di mana Hisashi melamar menjadi tempat di mana Hisashi melepas Mai. Karena cintanya Hisashi kepada Mai, dia tak ingin membuat Mai kembali terluka dan menderita karena mencoba mengingatnya. Tentu bukan hal yang mudah bagi Hisashi merelakan cintanya pergi. Semua kenangan kembali teringat. Penantian dan perjuangan selama 6 tahun kini telah berlalu menjadi sebuah kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Hingga tahun 2014, Mai kini sudah pulih total dari penyakitnya. Hanya saja kakinya masih belum bisa normal seperti sedia kala. Bahkan dokter menganjurkan untuk menikah dan memiliki bayi. Hingga di suatu hari, Mai berhenti di depan gedung pernikahan dan seorang wanita dari wedding organizer mengenai Mai dan mengajaknya bicara. Di sana wanita itu menceritakan bahwa di setiap tahunnya Hisashi selalu mereservasi tempat di tanggal 17 Maret. Dari situ Mai mencoba untuk membuka HP-nya dengan nomor 0317 dan akhirnya HP-nya dapat kembali terbuka. Terdapat 526 pesan masuk dari Hisashi, di mana semua pesan-pesan itu adalah video rekamannya saat Mai sedang tidur koma. Ada berbagai macam video yang Hisashi kirimkan kepada Mai untuk memberinya semangat dan beberapa video Hisashi adalah ungkapan perasaannya kepada Mai. Dari video-video itulah Mai mulai mengenal kembali siapa Hisashi. Meskipun Mai masih belum bisa mengingat Hisashi, namun hati Mai mulai tersentuh dengan ketulusan Hisashi yang mencintainya. Mai bergegas ke Sodo untuk menemui Hisashi. Nishizawa Hisashi-san wa Jana. Dia mengatakan, apapun yang terjadi kau selalu menungguku, kau selalu percaya kepadaku, kau selalu berada di sisiku. Tapi aku masih tidak dapat mengingatmu. Tapi itu bukanlah masalah, karena sekali lagi aku jatuh cinta kepadamu. Hisashi-san no ichido tsuki ni natta kara. Ore wa zutto suki deshita. Ya, dan akhirnya 17 Maret 2014 mereka menikah. Setelah 8 tahun bertunangan dan 2015 mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki. Sebuah cerita yang terlihat seperti fiksi ini nyatanya benar terjadi di Jepang, di mana kesetiaan, perjuangan, kepercayaan, penantian, dan ketulusan cinta benar-benar terjadi di sana. Terima kasih untuk Sobat Mochi yang telah menyaksikan story movie dan sinema. Sampai bertemu bersama Mr. Mochi di movie selanjutnya.